Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah permasalahan yang muhim, yang sangat penting, terkait dengan pokok dakwah ilallah atau asas dan pondasi dakwah ilallah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya ad-da'watu ilallah, dakwah mengajak manusia kepada agama yang mulia ini adalah perkara yang agung. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya ad-da'watu ilallah adalah perkara yang wajib. Ini terkait dengan hukum ad-da'wah ilallah. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah dalam risalah beliau Ad-Da'watu ilallah wa Akhlaqud Du'at, beliau mengatakan amma hukmuha, adapun hukum dari dakwah itu, faqad dallatil adillatu minal kitabi was sunnati ala wujubid da'wati ilallahi azza wa jalla. Dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajibnya dakwah ilallah, wa annaha minal fara'id, dan dakwah itu termasuk dari perkara-perkara fara'id, furud. Naam. Wal adillatu fi dzalika katsirah, dan dalil wajibnya dakwah itu sangat banyak. Kemudian Syekh menyebutkan adillah, dalil
Kita bacakan sebagiannya. Di antaranya firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kalian umat, sekelompok yang yad'una ilal khair. Mereka menyeru, berdakwah ilal khair, kepada kebaikan, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman di dalam suratun Nahl ayat yang ke-125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah, ajaklah, berdakwahlah kepada manusia, ajaklah mereka ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, yaitu hadat din, yaitu agama ini. Seru mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan asyirk billah azza wa jal. Ini jalannya Allah. Serulah mereka itu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika perlu untuk mereka untuk berjidal, diperbolehkan dengan jidal billati hiya ahsan, yang baik. Ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya mada ad-da'watu ilallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara lain yang juga penting untuk diketahui, bahwasanya ad-da'watu ilallah adalah ibadah. Minal ibadat, di antara jenis-jenis ibadah. Naam, seperti ibadah yang lain, as-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj. Naam, wal-jihad. Da'watu ilallah adalah ibadah, minal ibadat. Dan itu termasuk faraid, tadi telah kita sebutkan. Dan perkara yang paling Allah cintai, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang wajib, yang faraid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis wali. Nah, di mana Allah berfirman dalam hadis tersebut yang maknanya, dan tidaklah ada suatu amalan yang lebih aku cintai untuk dilakukan hambaku, untuk mendekatkan diri kepadaku, lebih daripada amalan faraid yang aku wajibkan atas mereka. Jadi dakwah itu adalah ibadah. Dan itulah pekerjaan para nabi dan rasul. Para nabi, para rasul, ini pekerjaannya. Dan ini adalah seafdol pekerjaan. Sesuatu yang dengannya seorang menghambakan diri kepada Allah. At-taqarrub ilallah bid-da'wati ilaih. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada Allah? Yani tidak ada yang lebih baik. Artinya apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, ya, mereka mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan, meyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amalan perbuatan, meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia untuk itu. Maka ketahuilah dan yakinilah bahwasanya memang dakwatu ilallah adalah amalan yang besar, pekerjaan yang agung. Naam. Ini muqaddimah yang ingin kita sampaikan di awal pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ibadah dakwah ilallah ini perlu diketahui dibangun di atas usul wa al-usus wal qawaid, dibangun di atas pondasi-pondasi sebagaimana ditunjukkan dalam Alkitab was Sunnah. Ibarat sebuah rumah itu dibangun di atas pondasi. Kalau pondasinya itu pondasi yang rapuh, pondasi yang lemah, tidak mampu menopang beban yang berat di atasnya, maka bangunan itu akan rusak atau bahkan roboh. Karena tidak dibangun di atas asas, tidak dibangun di atas qawaid yang qawiyah, yang kuat. Ini harus dimengerti ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Sebagaimana bangunan seperti itu, dakwah juga demikian. Kalau dakwah itu dibangun di atas asas, dibangun di atas pondasi yang kuat, maka dakwah itu ya akan memberikan buah dan hasil yang diharapkan. Namun sebaliknya, jika dakwah itu tidak dibangun di atas asas yang benar, dakwah yang seperti itu tidak membangun, namun justru yukharrib, menghancurkan. Naam. Ini harus difahami oleh kaum muslimin, oleh kita semuanya. Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seandainya ada yang bertanya, dari mana kita tahu pondasi-pondasi atau qawaid dakwah itu? Jawabannya, alhamdulillah, Allah telah menurunkan Al-Quran dan telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah 23 tahun sepanjang hidup beliau. Dan beliau adalah orang yang terbaik di dalam melakukan ibadah ini, dakwatu ilallah. Dan dakwah beliau adalah dakwah yang dibangun di atas asas yang Allah ridhoi,
di atas asas yang kuat, sehingga dakwah beliau ini membuahkan hasil, dan hasil itu dirasakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak ada dakwah yang lebih berkah daripada dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian dakwah beliau dilanjutkan oleh ashabuhul kiram, para sahabatnya yang mulia. Hum khairu annas, yang mereka adalah sebaik-baik manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini para sahabat. Naam. Jadi pondasi-pondasi dakwah itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui dari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan mulai insyaallah taala menyebutkan ya pondasi-pondasi itu ya bil ikhtisar, dengan ringkas insyaallah taala. Pondasi yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agar dakwah itu berdiri kokoh dan tegak, agar dakwah itu dibarokai oleh Allah dan membuahkan hasil. Ad-da'watu ilallah harus ditegakkan dengan al-ikhlas lillah wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. yakni orang yang melakukan dakwah itu dia harus ikhlas lillah jalla wa ala, dan di dalam dakwahnya dia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mentauladani Nabi alaihi salatu wassalam. Keikhlasan adalah syarat yang harus untuk diterimanya amalan, untuk diterimanya ibadah. Demikian pula mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dakwah itu tidak dibangun di atas keikhlasan dan tidak dibangun di atas mutaba'atur Rasul alaihi salatu wassalam, maka dakwah itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk berdakwah kecuali dakwah itu dia lakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Jalla wa ala. La li ajlid dunya, bukan karena dunia, wala li ajlil mar'ati, bukan karena wanita yang hendak dinikahinya, ya. Bukan karena dia mengejar status sosial, bukan karena ad-dunya. Dan ini bukan perkara yang ringan, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka wajib bagi kita untuk banyak memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa ala agar memudahkan kita ikhlas di dalam berdakwah ilallah. Juga sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi tidak boleh ibadah dakwah ini dilakukan serampangan, ya. Serampangan dilakukan, ya. Dan ini perlu kita ingatkan karena banyak sekali dakwah-dakwah yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dikatakan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya,
Man 'amila 'amalan, termasuk dakwah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini asas yang pertama. Wabillahi taufiq. Bismillah. Pondasi yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah itu harus dibangun di atas at-tauhid. Yani dakwah yang Allah berkahi adalah dakwah yang mementingkan tauhidullah jalla wa ala. Dakwah yang menjadikan tauhidullah sebagai perkara yang menjadi patokan dan prioritas yang paling utama. Thayyib. Jadi kalau ada dakwah, mengatasnamakan dakwah, namun ternyata tidak menyeru kepada tauhid, justru yang dia seru adalah selain itu. Yang penting memperbanyak orang, memperbanyak suara, seperti dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Tidak mempedulikan siapa orang yang bersama. Apakah mereka Rafidhah, apakah mereka orang-orang yang menyimpang, Qadariyah atau yang lainnya. Al-muhim semuanya bersatu. Kemudian mereka punya slogan, mari kita bersatu di atas perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita buang jauh-jauh perkara-perkara yang kita tidak sepakati. Jangan kita bahas perkara-perkara yang kita nakhtalif fih, yang kita berselisih di dalamnya. Dakwah ilal karasi, dakwah untuk mendapatkan kursi di parlemen. Tidak ada ihtimam bit tauhid, tidak ada ihtimam bi bayani syirik, tidak ada perhatian di dalam menjelaskan tauhid, di dalam memperingatkan umat dari asyirku billahi jalla wa ala. Ini bukan dakwah yang sesungguhnya. Coba kita perhatikan bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak awal kali Nabi diutus oleh Allah, diangkat menjadi Rasul, sampai wafatnya beliau, yang beliau serukan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam kitab Al-Musannaf, saya lupa Ibnu Abi Syaibah atau Abdul Razzaq, di antara dua kitab itu, sepertinya di dalam kitab Al-Musannaf di Ibni Abi Syaibah, disebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi manusia, sampai ke pasar-pasar di musim haji. Nabi mendatangi mereka sendiri. Beliau mengatakan dengan lantang kepada manusia, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Orang-orang Arab faham apa maksud kalimat ini. Maksud kalimat la ilaha illallah adalah wajib meyakini bahwasanya satu-satunya ilah hanya Allah. Yang lainnya harus diingkari, harus ditinggalkan. Latta, Uzza, Hubal, Manat, Wad dan Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, dan yang semisalnya dari alihah, sesembahan-sesembahan min dunillah selain Allah. Kemudian memurnikan ibadah hanya untuk Allah.
min sholatin wa dzabhin, dari ibadah salat, menyembelih atau yang lain dari ibadah. Ketika Nabi mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi, dari belakang ada orang yang membawa batu-batu atau kerikil sambil melempari dan mengatakan, ya, hadza kadzdzab, jangan ikuti orang ini, pendusta. Ya, manusia pun terheran melihat pemandangan ini. Fayatasaalun, mereka pun saling bertanya, ini siapa yang di depan, siapa yang di belakang? Ternyata yang di belakang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Wabillahi taufiq. Dan seterusnya sampai wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu yang didakwahkan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah kematian Abu Thalib itu juga dalil bahwasanya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah ila tauhid. Waktu yang sangat terbatas, waktu yang sangat limit menjelang kematian Abu Thalib. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajak Abu Thalib untuk sholat, tidak mengajak Abu Thalib untuk yang lain. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengajak Abu Thalib kepada satu perkara dan menjamin dia akan mendapatkan kebaikan. Beliau berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengan kalimat itu aku akan membela engkau di hadapan Allah Jalla wa'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan contoh-contoh yang lain banyak, ya. Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami, Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus pada masing-masing umat rasul. Semuanya menyeru dengan seruan yang sama, ani'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Jalla wa ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, asas yang pertama. Jadi dakwah itu, asas yang kedua setelah al-ikhlas wal mutaba'ah. Dakwah itu adalah dakwah yang hak ketika dakwah itu dibangun di atas tauhidullah. Naam. Dan dari sini saja kita bisa memilah dan memilih serta menilai dakwah-dakwah yang batil, dakwah-dakwah yang tidak dibangun di atas asas. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian asas yang ketiga, fondasi yang ketiga adalah al-ilm, ilmu. Jadi dakwah ilallah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu.
Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dalil dari asas ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Maka dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah di atas ilmu. Dan itu pula yang dilakukan oleh pengikut beliau, ana wa man ittaba'ani. Itulah dakwah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dakwahnya para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan. Dakwah yang dibangun di atas ilmu, di atas Alkitab was sunnah. Dan dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, dalam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, ya. Semua yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu, Al-Quran was sunnah. Ketika ada suatu permasalahan ditanyakan kepada Nabi dan Nabi belum memiliki jawabannya, belum ada wahyu, beliau tidak menjawab. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengadukan permasalahan dia dengan suaminya yang telah menziharnya. Nabi hanya terdiam dan tidak menjawab. Maka wanita ini pun, sahabiyah yang bernama Haulah, meninggalkan Nabi, yakni dalam keadaan belum mendapatkan jawaban, kemudian mengadukan urusannya kepada Allah. Allah pun menurunkan firman-Nya, ya, dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadukan permasalahannya kepadamu, tidak mendapatkan jawaban dari Nabi. Beliau belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan wahyu. Wa tashtaki ilallah, kemudian dia mengadukan kepada Allah. Allah Maha mendengar. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat ini menjawab, ya, apa yang sedang dihadapi oleh, ya, dia dan suaminya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, betapa banyak mereka, ya, mencontohkan kepada kita ketika ditanya kemudian tidak mengerti jawabannya, mereka tidak menjawab. Is'al ghairi, tanya kepada yang lain, is'al ghairi. Nah, taib, sampai dikisahkan ada seorang di antara salaf, ya, ditanya kemudian mengatakan tidak tahu. Ada yang mengingatkan, apa kamu tidak malu, tidak bisa menjawab? Kata dia, bagaimana saya harus menjawab? Nah, ya. Kalau memang tidak tahu, saya katakan tidak tahu.
Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama, tidak tahu malaikat, tidak punya ilmu. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka malaikat saja tidak malu mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kita tidak punya ilmu ya Allah kecuali sebatas apa yang engkau berikan kepada kami. Lalu apalah kita ini, manusia yang banyak salah, banyak maksiat. Malaikat tidak punya maksiat. Mereka orang-orang yang taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka tidak tahu, mereka mengatakan la ilma lana, kami tidak tahu, tidak punya ilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib atas kita semuanya mengingat bahwasanya dakwah ilallah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Adapun ketika ada dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu, yang disampaikan khurafat, yang disampaikan al-bid'ah wal muhdatsat, tidak ada dalil, tidak ada bukti. Naam, yang ada adalah cerita-cerita, dongeng-dongeng. La ayat wala al-hadis, ayat tidak disebut, hadis tidak dibahas. Ini sudah pertanda tidak baik. Pertanda tidak baik. Berarti dakwah itu tidak dibangun di atas mada, di atas pondasi yang benar. Nah, orang bermodalkan kepandaian bicara. Orang bermodalkan dia menang di dalam sebuah perlombaan, presenter, pinter ngomong, bagus. Wah, ini bagus ini untuk hiburan. Akhirnya menjadi dai. Tidak ngerti di mana dia belajar. Kitab apa saja yang telah dia pelajari, ayat Al-Quran apa yang telah dia pelajari tafsirnya. Yatakallam biduni ilmin, berbicara tanpa ilmu. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Menilai kebenaran itu bukan karena pandainya seorang berbicara. Mungkin bisa jadi dia suaranya sudah bergetar karena dia sudah tua. Suaranya mungkin sudah lemah karena dia sudah memang berumur. Terkadang beberapa kalimat sudah tidak jelas lagi, cedal kalau kita katakan. Lakin ma indahu wal ilm, tetapi apa yang ada padanya adalah ilmu, ayat wal hadis. Wallahi ikhwan, kalau kita mendengar apa yang dibacakan oleh para ulama kita yang sudah sepuh, sebagian kita mungkin ada yang tidak jelas ucapannya. Harus mendengar berkali-kali karena sudah berumur. Tetapi yang keluar adalah ayat, yang keluar adalah hadis, yang keluar adalah tafsir ulama. Itulah ilmu. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pondasi atau asas yang melandasi sebuah dakwah agar dakwah itu menjadi dakwah yang mulia, yang agung. Dan dari sini kita juga menasihatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya untuk yajtahiduna fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan capek. Jangan kena lelah. Iqra'u, baca, udrusu. Terus is'alu, tanya kalau tidak tahu. Terus bertanya, terus berupaya, membaca, mencatat, mendengarkan kalam ulama, asyrithah mereka,
Alhamdulillah, kaset-kaset mereka mudah untuk kita dapatkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Rabi, dan yang lain dari para ulama kita. Naam. Di dalam kata pepatah, ya, kullu ina'in bima fihi yandahu. Bejana itu akan mengalirkan apa yang ada di dalamnya. Gelas atau bejana kalau isinya susu, kita curahkan ya keluarnya susu. Kalau tidak ada apa-apanya ya mbok antum tuangkan kayak gini, antum gerakkan, ya tidak akan keluar apa-apa. Masih mending tidak keluar apa-apa. Lah ini isinya racun, ya. Dituangkan racun yang keluar. Ya seperti itulah. Kalau orang yang berdakwah ini yang ada dalam kepalanya adalah khurafat, maka yang keluar adalah khurafat. Kalau yang ada dalam kepalanya adalah syubuhat, maka yang keluar adalah syubuhat. Kalau yang ada dalam kepalanya adalah sab as-sahabah, mencela sahabah, mencela sunnah, itu yang akan keluar. Ini dakwah-dakwah yang batil, karena tidak dibangun di atas ilmu. Berbeda dengan para ulama warasatul anbiya, karena mereka mewarisi Al-Quran dan Sunnah, mempelajari warisan Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang disampaikan adalah ilmu. Sejuk, menjadikan damai, ya. Adapun dakwah-dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu, yukharrib, merusak. Keluar fatwa-fatwa yang batil, memberontak penguasa, menumpahkan darah kaum muslimin. Fatwa batilah, fatwa-fatwa batil, karena tidak dibangun di atas apa? Ilmu Alkitab was sunnah. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara penting juga yang ini merupakan pondasi, ya, atau perkara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Naam, dakwah itu, ya, harus dibangun di atas al-hikmah. Hikmah. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Al-hikmah, ya, maknanya secara istilah adalah wad'us syai' fi maudhi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini namanya hikmah. Pas di dalam meletakkan sesuatu. Nah, di dalam hal-hal yang sepele dalam urusan dunia, kita akan dikritik dan kita akan dikatakan salah kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini saya punya kacamata, saya pasang seperti ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kebalik kan demikian. Orang akan mengatakan, Mas, salah itu kacamata, terbalik. Meletakkan suatu tidak pada tempatnya, hal sepele. Ya. Nah, tutup gelas yang di atasnya ada centilnya itu kan ditaruh di atas. Tapi dia ditaruh di bawah sebagai tataan, dipaksakan untuk gelas itu berdiri di situ. Tidak akan jadi, tidak akan pas. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal yang sepele seperti ini saja kita dituntut untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu apakah perkara yang sangat besar, yaitu dakwah ilallah,
Nabi mengajarkan kita untuk melakukannya dengan semrawut, begitu saja tanpa aturan, atau ada perkara-perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan agar dakwah itu tepat dilakukan dengan hikmah? Jawabannya jelas. Kalau hal-hal yang sepele seperti itu saja kita diperintahkan untuk meletakkan pada tempatnya, lalu bagaimana dengan dakwah ilallah? Dakwah amalan yang besar. Naam. Maka harus kita letakkan segala sesuatu yang terkait dengan dakwah pada tempatnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin ketika menjelaskan makna hikmah. Al-hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Demikian kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi hikmah itu adalah fi'lul ladzi yanbaghi, melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan, 'alal wajhi alladzi yanbaghi, dalam bentuk yang sudah seharusnya seperti itu dilakukan, fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang seharusnya itu dilakukan. Jadi melakukan sesuatu yang memang pas dalam bentuk yang juga sesuai dan pas di waktu yang sesuai. Naam. Demikian pula dakwah ilallah jalla wa ala, ya, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naam, agar dilakukan dengan penuh hikmah. Dan pembahasan hikmah di dalam dakwah cukup panjang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Tetapi kita akan menyebutkan ya beberapa hal bil ikhtisar. Di antara hikmah di dalam dakwah adalah mura'at al-mad'uwin. Memperhatikan ya keadaan mad'uwin, para mad'u. Nah, artinya kita memposisikan mad'uwin sesuai dengan posisi mereka. Orang yang didakwai tidak sama keadaannya, beragam. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang ghani, ada yang kaya. Ada mad'uwin yang memiliki tabiat pembawaan keras, kaku, ya, modelnya kayak gitu, pemarah. Ada orang yang memang subhanallah pembawaannya kalem, enak diajak bicara, ya, mudah, supel. Ada yang seperti itu. Ada orang tua, ada setengah baya, ada anak-anak. Beda. Ada laki-laki, ada wanita. Ada yang mereka memiliki posisi sebagai waliul amr, ada orang-orang biasa. Di antara mereka ada orang-orang yang memiliki hak-hak yang khusus seperti orang tua kita. Ada orang-orang yang biasa yang mungkin tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungan apapun dengan kita. Ada orang-orang yang cerdas dalam arti ya mudah untuk memahami, ada yang ya tidak mudah untuk faham. Ada orang yang tinggal di kota Qurawi, ada yang tinggal di pedalaman Badui. Nas katsir, manusia banyak. Wa min rahmatillah alaina, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita, Allah Jalla wa ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdakwah kepada semua kalangan. Alhamdulillah. Sehingga model apapun manusia Rasul pernah menghadapi.
Orang yang bengis, orang yang kasar, orang yang mu'anid, mujadil. Beliau pernah menjumpainya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, fuqara, masakin, ya, wanita, laki-laki, orang tua, anak-anak. Beliau telah menghadapi mereka semuanya itu dalam dakwah beliau. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin ketika berdakwah adalah melihat ini. Melihat banyak jenis manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, mengatakan haditsun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan haditsun nas, ajaklah bicara manusia bima ya'rifun, sesuai dengan apa yang mereka fahami. Artinya melihat pemahaman manusia berbeda-beda. Ajak manusia sesuai dengan apa yang mereka fahami. Aturidun, apakah kamu ingin an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab kamu berbicara dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka. Naam. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Ikhwatil kiram, betapa indahnya dakwah itu kalau kita bicara sesuai dengan kadar manusia. Kita ngobrol dengan bapak tani yang sudah tua, sudah sepuh. Ya mungkin yang kita awali pembicaraan dengan pekerjaan dia barangkali. Ya dia nanam padi, kita ngobrol dulu sesuai dengan akal dia. Kemudian kita masuk. Ya. Nah, baik. Masuk dan yang kita bahas sesuatu yang uquluhum, akal mereka sampai. Dan yang paling penting dalam urusan hidup ini yaitu tauhidullah. Ya. Nah, antum bicara sama orang tua seperti ini urusan politik, urusan negara, urusan ekonomi global. Waduh, yang seperti ini tidak hakim antum itu. Ya, tidak hakim. Nah, apalagi dalam khutbah Jumat. Penting ya kawan, antum khutbah yakhtubun nas. Khutbah Jumat itu yang hadir siapa kira-kira? Anwa' minan nas, ya atau tidak? Orang tua, anak-anak, pejabat, fakir, miskin. Ya. Berarti antum harus berbicara dengan sesuatu yang difahami oleh semuanya. Nah, sesuatu yang mudah, gamblang, jelas, inti. Ya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan dalam riwayat yang sahih, ma anta bimuhaddisi qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma anta bimuhaddisi qauman, tidaklah kamu mengajak bicara suatu kaum dengan pembicaraan la tablughuhu uquluhum, yang akal mereka tidak sampai, illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali yang seperti itu akan menjadikan fitnah. Naam. Intinya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dakwah itu dikatakan hikmah diantaranya jika kita memperhatikan kondisi mad'uwin, orang yang diajak bicara, bagaimana kondisi mereka. Saya sebutkan bil ikhtisar, ru'usul aqlam, barangkali suatu saat kita bisa melanjutkan pembahasan. Hikmah itu juga akan terwujud jika kita memperhatikan awqat, mura'atul waqt, memperhatikan waktu yang tepat, waktu yang sesuai.
Juga dakwah itu akan dikatakan hikmah jika kita memperhatikan uslub, metode yang sesuai, mura'atul uslub atau al-asalib, na'am, dakwah. Juga akan dikatakan hikmah yang keempat, mura'at at-tadarruj fi ad-da'wah wa fi isalil ilm, memperhatikan adanya tadarruj. Apa tadarruj, ikhwan? Bertahap, ya, memulai dari yang paling penting, ya, dan mudah, terus bertahap. Ya, sama sebagaimana kita mengajari tulabul ilm. Ya. Kalau pertama kali belajar mungkin ya yang ringan-ringan. Ya. Masyayikh kalau menyampaikan ilmu, banyak orang awam, ya, kita bisa melihat bagaimana hikmah mereka. Berbicara sederhana. Dalil-dalil yang disebutkan juga sederhana. Nah, 1 ayat, 2 ayat cukup. Ya. Penjelasannya sederhana namun ringan. Nah, waktu berikutnya ketika yang hadir atau ini bertambah yang mereka sampaikan itu, tadarruj. Nah, dimulai dari yang paling penting, ya, dan yang penting berikutnya. Kemudian dakwah itu juga dikatakan hikmah, ya, yang ke berapa? 5 atau berapa ini? 5, ya. Adalah mura'at al-masalih wal mafasid. Menimbang maslahat dan mafsadah. Nah, menimbang maslahat dan mafsadah. Kita tutup dengan yang terakhir ini, ikhwan, dan insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa membahas ini lebih banyak contoh-contohnya. Kisah Badui yang kencing di masjid. Ada misal, ya, hikmahnya Nabi di dalam dakwah, di mana beliau, ya, memperhatikan masalih wal mafasid. Sebagaimana beliau juga memperhatikan mad'u, siapa orang ini? Ini Badui ini. Ya. Juga melihat maslahat dan mafsadah. Termasuk juga melihat uslub. Nah, uslub beliau ar-rifq wal-lin. Terkadang butuh keras memang. Ya. Nabi mengajari dengan kelembutan. Dakhala al-A'rabi, masuk orang Badui, masuk ke masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid, kencing di salah satu sisi masjid. Fazajarahun nas, manusia ketika itu, ya, akan menahannya, akan menariknya, akan mencegahnya. Ya. Tapi Nabi mengatakan, da'uhu la tuzrimuh, biarkan dia, selesaikan, biar dia kencing sampai selesai. Kenapa Nabi membiarkan ini? Mura'atul masalihi wal mafasid, menimbang maslahat dan mafsadah. Nah, ternyata banyak sekali mafasid yang akan diperoleh ketika, ya, orang ini ditarik, dipaksa untuk keluar. Nah, sebagaimana maslahat sangat banyak ketika dia dibiarkan dulu, kemudian baru setelah itu dinasihati. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sedikit mengingatkan bahwasanya dakwah ini pekerjaan yang mulia, amalan yang agung, ya. Ketika amalan itu betul-betul dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang disebutkan pada bagian-bagian berikutnya, dakwah harus dengan ilmu, ya. Kemudian ada pertimbangan harus dengan hikmah. Ini semuanya adalah bagian dari mutaba'atur Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka yang paling inti adalah yang pertama yang kita sebutkan, ya, dakwah itu dibangun di atas asas al-ikhlas lillah wa mutaba'atur Rasul alaihi salatu wassalam.
Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat dan bisa mengingatkan kita semuanya akan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, ahlus sunnah, ya, salafiyun, karena kita dimudahkan untuk mengenal dakwah ilallah, dakwah yang hak, dakwah yang dibangun di atas tauhid, dakwah yang dibangun di atas al-ilm. Naam, kita diajari oleh guru-guru kita untuk demikian, karena mereka mengambil ya itu semuanya minal kitab wa sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.